Halo teman-teman semua, kembali lagi di Yihealth Channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan untuk saat ini saya masih akan bahas terkait dengan latihan soal SKB Pamong Belajar. Untuk fokusnya adalah studi kasus. Nah, kalau video sebelumnya itu studi kasusnya terkait dengan ranah Pamong Belajar, sekarang secara umum ya. Jadi ini terkait dengan permasalahan yang biasa kita temui di SKB ataupun kita sebagai pamong belajar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, boleh ditonton terlebih dahulu ya. Dan untuk saat ini akan saya mulai untuk soal yang pertama. Pada saat ini, sistem pembelajaran kejar paket adalah dengan menggunakan aplikasi secara daring, di mana penduduk mengunggah materi, penugasan, dan ujian di aplikasi tersebut. Nah, tugas siswa adalah belajar mandiri dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP di rumahnya, dan kebetulan di area rumahnya susah jaringan internet. Nah, solusi apa yang bisa kita berikan teman-teman? Coba kita lihat optionnya ya. Untuk yang A, datang ke rumah siswa satu persatu. Itu memungkinkan atau tidak teman-teman? Kalau misalkan kita datang ke rumah siswanya, belum ya. Kalau membiarkan siswa ketinggalan mata pelajaran, tidak ya. Membelikan siswa HP baru? Tidak ya. Memfasilitasi untuk belajar di kantor? Itu bisa, karena di kantor kan kita punya fasilitas cukup banyak komputer ya, jadi kan bisa digunakan untuk belajar peserta didiknya begitu. Kalau meminta untuk datang ke rumah temannya, juga tidak. Jadi solusi yang tepat adalah memfasilitasi untuk belajar di kantor. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 2. Pada saat pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, Ibu Keket menjumpai beberapa anak tidak bisa baca tulis. Padahal dalam pelajaran tersebut, siswa lebih banyak berkegiatan membaca dan menulis. Nah, solusi apa yang tepat kita berikan teman-teman? Coba kita lihat satu-satu. Memintanya latihan membaca di rumah. Apakah itu cukup efektif? Tidak ya. Karena kan dalam membaca ataupun menulis itu butuh orang yang membimbing. Jadi kalau di rumah, orang tuanya juga belum tentu ada waktu untuk melatih membaca ataupun menulis. Karena siswa kita dikejar paket itu bukan hanya siswa kelas reguler, tapi juga kelas dewasa gitu. Kalau mintanya meminjam buku di perpustakaan, itu jelas tidak mungkin karena kan belum bisa membaca. Membuat waktu khusus untuk mengajarinya membaca dan menulis, itu bisa ya. Membiarkan saja, itu tidak bisa. Dilatih menggunakan aplikasi digital apa lagi tidak bisa. Jadi kita bisa membuat waktu khusus, misalnya pada pagi hari ketika sudah berangkat dan belum masuk ke jam pembelajaran, kita bisa mengajarinya untuk les baca tulis. Oke, selanjutnya. Beberapa pamong belajar di kantor menyampaikan bahwa ada siswa yang selalu tidak datang saat pelajaran tatap muka. Dan kebetulan siswa tersebut tidak memiliki HP. Solusi apa yang tepat dilakukan teman-teman? Menanyakan kepada teman sejawat? Bisa, tapi belum tentu tahu. Berkunjung ke rumahnya? Bisa ya teman-teman ya. Membiarkan saja? Tidak. Menunggu sampai datang ke kantor? Ini sampai kapan? Jadi tidak mungkin ya. Memanggil orang tuanya? Jelas tidak, karena bisa jadi yang mengikuti kejar paket itu adalah orang dewasa, begitu. Jadi solusi yang tepat kita lakukan adalah berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dia hadapi, begitu ya. Selanjutnya, pada kelas kejar paket dewasa, artinya peserta didik adalah orang-orang yang sudah dewasa dan bukan usia anak sekolah. Beberapa siswanya belum mengikuti ujian modul karena kesibukannya dalam bekerja. Oke, kita garis bawahi terlebih dahulu ya, kelas dewasa dan dia sibuk bekerja. Nah, solusi apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Membiarkan saja? Tidak mungkin ya, kita tidak boleh acuh ya teman-teman ya. Memintanya untuk datang ke kantor? Itu juga tidak efektif teman-teman, karena kan mereka sibuk bekerja. Dan kita sekarang tadi sudah dijelaskan menggunakan aplikasi secara daring, bisa dikerjakan di rumah. Memberikan waktu sampai batas tertentu untuk segera mengerjakan, itu bisa. Jadi kita perpanjang waktu untuk agar mereka bisa mengerjakan. Melaporkan kepada atasan tidak efektif. Memintanya untuk keluar dari kelas kejar paket itu juga tidak mungkin. Oke teman-teman. Selanjutnya,
Bu Keket diberikan tugas oleh atasan untuk menjadi pengelola penyelenggaraan program PAUD. Nah, pada saat Bu Keket berkunjung di sentra literasi PAUD, ada satu siswa yang setiap detiknya, teman-teman, setiap detiknya itu tanya jam pulangnya itu kapan, begitu. Bahkan siswa tersebut hampir selalu menangis. Siswa tersebut juga tidak mau bergabung dengan teman-temannya karena hanya ingin pulang. Apa yang sebaiknya dilakukan, teman-teman? Ini anak PAUD ya. Jadi dia tuh selalu tanya jam pulangnya kapan dan selalu nangis. Intinya dia tidak nyaman di kelas tersebut. Nah, ini dilakukan bahkan dari awal dia datang ke sini, begitu. Nah, solusi apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Coba yang A, diskusi dengan pendidik dan menyampaikan ke orang tua untuk mencari tahu penyebabnya. Itu solusi yang paling tepat. Kalau menyuruh diam dan mengikuti pembelajaran, tidak mungkin ya anak PAUD, teman-teman, malah makin nangis nanti. Kalau menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menghubungi orang tuanya, itu bisa dilakukan tapi kurang efektif, karena kalau hanya menghubungi orang tuanya mungkin hanya akan menjemputnya atau membiarkannya tetap di sekolah. Membiarkan saja tidak mungkin, menidurkannya apa lagi. Oke, kita lanjutkan ya. SKB Susukan mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan PKH. Adapun pimpinan 3 desa meminta untuk sasarannya diambil dari desa tersebut dan dilakukan di lokasi tersebut. Jadi, misal kepala desanya itu minta kegiatannya itu pesertanya hanya dari desa tersebut dan dilakukan di lokasi tersebut. Nah, SKB Susukan juga sudah sering mengadakan MOU dengan 3 desa. Nah, ini kondisinya adalah kita sudah mengadakan kerja sama dengan 3 desa tersebut. Nah, sering mengadakan MOU, khususnya dalam kegiatan taman baca, teman-teman ya. Bedakan PKH dan taman baca. Jadi, kalau kerjasamanya itu tentang taman baca, tapi kegiatan yang akan dilakukan adalah tentang PKH. Untuk menjaga kerjasama tersebut, pimpinan SKB bingung akan melakukan hal apa. Padahal desa yang menjadi naungan SKB Susukan itu ada 13 desa, dan 3 desa meminta sasarannya hanya dari 3 desa tersebut. Oke. Solusi apa yang tepat dilakukan, teman-teman? Mengikuti pimpinan desa dan yang paling penting kegiatan terlaksana? Tidak ya, itu tidak adil bagi desa lainnya. Mengabaikan permintaan pimpinan desa tersebut itu juga tidak bisa, karena kita harus menjaga kerja sama. Kalau membuka pendaftaran peserta PKH dari warga yang belum pernah mengikuti pelatihan serupa di SKB, itu bisa, teman-teman. Jadi kita membuka pendaftarannya, pesertanya itu dari warga yang belum pernah mengikuti pelatihannya. Nah, ini berasal dari 13 desa. Tentunya juga ada dari 3 desa tersebut. Oke. Mengikuti pimpinan desa dan diambil 1-2 orang dari desa lain tidak bisa ya, karena tidak efektif ya, tidak boleh subjektif. Kalau tidak mengambil peserta didik dari desa sekitar SKB Susukan, tidak bisa ya, teman-teman ya, karena peserta didik itu harus dari semua warga desa yang menjadi naungan SKB gitu. Selanjutnya, buku-buku di TPM sudah cukup berdebu, apalagi selama pandemi ini. Bahkan dalam sehari cenderung sepi pengunjung. Pengelola TPM menginginkan agar buku-buku ini bisa dibaca oleh semua orang. Kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menjalin kerjasama atau MOU dengan beberapa desa yang belum memiliki akses baca buku yang baik. Itu bagus dilakukan ya. Meminta karyawan SKB untuk meminjam buku tidak bisa ya, teman-teman ya, karena kita tidak mengetahui kesibukan dari masing-masing karyawan. Mewajibkan peserta kejar paket meminjam buku tidak bisa ya, tidak bisa kita wajibkan ya. Kalau dipaksa untuk membaca itu tidak bisa ya, teman-teman. Kalau menjual buku-buku tersebut tidak boleh. Menyimpan buku tersebut di almari khusus agar tidak berdebu tidak bisa ya, karena buku itu untuk dibaca, bukan untuk disimpan saja. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, pada masa daring, Bu Keket sebagai pengelola program PAUD menemukan masalah dalam pembelajaran, yaitu banyak orang tua tidak berpartisipasi aktif dalam mendampingi anak belajar. Solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah di sini pada masa daring ya, teman-teman ya. Coba kita cek. A. Membuat story di WA untuk menyindir orang tua. Tidak bisa ya. Mendiskusikan dengan pendidik PAUD untuk memanggil orang tua murid tersebut. Bagaimana? Orang tuanya dipanggil karena tidak aktif. Tidak bisa ya.
menghubungi orang tua murid untuk berpartisipasi aktif. Itu tidak efektif teman-teman, karena kita seperti menyinggung ya nanti ya, kalau misalkan kita langsung menghubungi Bapak Ibu mau untuk aktif mendampingi anak belajar, itu tidak bisa ya teman-teman. Memberikan tugas murid yang bisa dikerjakan dengan orang tua, bagaimana teman-teman? Coba, ini tidak berpartisipasi aktif dalam mendampingi anak belajar ya, itu juga tidak bisa. Oke. Mendiskusikan dengan pendidik PAUD dan menyelenggarakan program parenting untuk memberikan pemahaman bahwa mendidik adalah tugas bersama. Nah, ini lebih kena ya teman-teman, karena kalau memberikan tugas murid yang bisa dikerjakan dengan orang tua, tidak semua tugas itu bisa dikerjakan dengan orang tua. Nanti anak cenderung ketergantungan dengan orang tuanya, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang memiliki jawaban yang berbeda, nanti boleh untuk disampaikan ke saya ya. Oke teman-teman, sekian.